Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam interlude Time to Stop and Listen. Waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan kita dan mengizinkan firman Tuhan menuntun hidup kita. Mari kita pujikan lagu ini sama-sama. Bukan suara yang merdu, bukan musik yang indah, bukan rangkaian kata yang sempurna, bukan pakaian yang mahal, bukan wajah rupawan, bukan pula banyak persembahanku. Engkau mencari hatiku yang selalu tulus mengasihimu. Oh, ku mau memberi hati yang menyembah, hidup yang menyenangkan hatimu, bukan hanya tutur kata dan lagu, namun hidup yang berbakti padamu. Ku mau memberi hati yang menyembah, hidup yang menyenangkan hatimu, bukan hanya tutur kata dan lagu, namun hidup yang berbakti padamu, bukan hanya tutur kata dan lagu, namun hidup yang berbakti padamu. Banyak orang salah sangka Tuhan itu memperhatikan pakaian kita, harta kita, tampang kita, suara kita, atau apa yang kita berikan dalam hal nominalnya berapa kepada Tuhan. Mereka salah sangka, Tuhan gak lihat itu. Yang dilihat Tuhan itu adalah hati kita. Dan salah sangka yang lain itu banyak terjadi dalam hidup orang. Salah sangka, cowok itu naksir gue atau cewek itu naksir gue kalau anak-anak muda. Salah sangka, GR lah orang bilang. Coba kita lihat dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Apa sih maksudnya? Ada orang yang salah sangka, dia kira dengan semakin banyak uang yang dia punya, semakin aman hidupnya. Apa betul begitu? Coba lihat Ayub, kurang kaya apa dia? Tapi hartanya gak bisa selamatkan dia tuh. Keamanannya hanya ada dalam tangan Tuhan. Jadi ada orang yang berpikir bahwa makin banyak harta makin tenang hidupnya. Sebaliknya dikatakan yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Dia semakin menderita ketika uangnya semakin sedikit. Apakah benar bahwa semakin sedikit uang yang kita punya itu artinya semakin gak aman? Enggak juga. Kan masih ada ruang untuk mujizat, pertolongan Tuhan, dan yang lain sebagainya. Ada banyak tuh orang-orang yang gak punya uang sebanyak orang lain punya, tetapi mereka bahagia. Ada yang bertengkar dengan hebat dengan pasangannya, anak-anaknya, orang tuanya di dalam mobil-mobil mewah yang mereka tumpangi. Tetapi ada juga yang orang meskipun naik beca aja ya, tapi rukun, saling mengasihi, sederhana. Ketika mereka tahu kapan berkata cukup, uang yang gak terlalu banyak itu gak jadi masalah tuh buat mereka. Tapi ada juga sih orang yang sudah diberkati Tuhan, uangnya banyak, hartanya melimpah, hidupnya juga senang. Tetapi intinya beginilah, kekayaan itu bukan membuat kita makin aman kalau duit kita makin banyak. Kalau makin sedikit makin gak aman, gak gitulah. Letakkan rasa aman kita
pada berkat dan pertolongan Tuhan. Letakkan kebahagiaan kita bukan dari sumbernya, itu bukan dari uang, tapi jadikanlah Tuhan sebagai sumber sukacita kita. Yang penting kita kerja keras dengan sungguh-sungguh ya. Kita kerja dengan cerdik, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita punya gaya hidup yang sehat sesuai dengan yang Tuhan percayakan kepada kita. Hidup kita selalu ada dalam kebahagiaan. Kita berdoa ya. Tuhan, tolong kami untuk kami selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami untuk kami nikmati. Kami bersyukur untuk semua itu. Ajar kami untuk meletakkan rasa aman, bahagia kami bukan pada harta kekayaan duniawi, tetapi ketika ada pribadi Tuhan yang menyertai kami dalam langkah hidup kami, maka Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Padamulah, pada Tuhanlah rasa aman kami berasal. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.